walaupun kadang Halo, hanya wahai membuat peminat jokes breaking the cerita fourth wall semata. Power Rangers. Hari ini Tapi saya kalau tengok video dipikir-pikir, kokosan ini, video dialog-dialog ini. dan adegan tersebut memang sangat masuk akal, serta mampu menjawab sedikit rasa penasaran penonton tentang logika Power Rangers yang biasanya di luar akal. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 10 momen logis Power Rangers yang mengejek konsepnya sendiri versi toko Power Rangers Movie. Ingat karakter Justin Stewart sang Ranger biru di serial Power Rangers Turbo? Anak jenius ini dipilih sendiri oleh Zordon untuk menggantikan Rocky DeSantos tanpa diketahui oleh Tommy dan kawan-kawan. Dan meskipun jenius, rekan Ranger lainnya masih meragukan kemampuan anak 10 tahunan tersebut. Maka dari itu, reaksi para Rangers ketika Justin bergabung dengan timnya sontak mengejutkan semua orang. Bahkan di balik layar, pemilihan aktor cilik Blake Foster untuk memerankan Justin juga cukup kontroversial. Sebab penonton Power Rangers memang sudah lebih condong familiar kepada aktor remaja dan dewasa. Tapi satu dialog yang diucapkan Justin nampaknya sangat masuk akal terhadap konsep yang ia mainkan tersebut. Sebab ia mengucapkan bahwa ia tidak membutuhkan driving license atau surat izin mengemudi untuk dapat mengendalikan Zord. Alpha had to give me a crash course in driving. Good thing you don't need a license to drive Zord. Hal tersebut nampak masuk akal karena tema serial ini adalah otomobil, sehingga tokoh anak-anak yang mengemudikan mobil nampaknya bisa diakali sedemikian rupa, walaupun hanya lewat dialog kecil semata. Bingung dengan cara kerja Win Morphers Power Rangers Ninja Storm? Ingat bagaimana Shane, Tori, dan Dustin terpilih menjadi Ranger? Momen tersebut mungkin epic pada mulanya. Namun kemudian, trio ninja yang sering datang terlambat itu tiba-tiba bingung sendiri karena mereka tidak tahu bagaimana cara kerja Morpher yang baru diserahkan kepada mereka. So, what exactly does this thing do? Where's the switch? Does it have any games or what? No, it doesn't have games, but Terlebih Ninja Storm memang merupakan season komedi. Maka trio tersebut sempat lupa bagaimana cara mengaktifasikan Win Morpher saat mereka sudah berhadapan langsung dengan musuh pertama mereka. Okay. Ninja Storm! What is it again? Ninja Storm Ranger form. It's Ranger form? Itu merupakan momen yang sangat masuk akal, walaupun dikemas dengan cara yang lucu, tapi juga sangat cerdas. Sebab belum pernah dilakukan pada season-season sebelumnya, di mana biasanya para Rangers akan otomatis langsung paham bagaimana cara kerja Morpher-nya, bahkan sejak pertama kali mendapatkannya, tanpa perlu mempertanyakan bagaimana cara menggunakannya. Betul. Team up dengan Ranger lainnya, Power Rangers Dino Thunder. Dalam episode keempat Dino Thunder yang berjudul Legacy of Power, Connor, Kira, dan Ethan tengah bingung dengan menghilangnya guru mereka, yakni Tommy Oliver. Namun setelah mengutak-atik arsip komputernya, akhirnya mereka berhasil menemukan rekaman pesan dari sang guru sekaligus mentor mereka tersebut. Isinya tidak lain adalah sejarah Power Rangers dari awal hingga Ninja Storm, di mana terdapat cuplikan-cuplikan perjalanan hidup para veteran Ranger yang dikemas secara singkat. Namun satu pertanyaan dari Ranger merah ini nampaknya sangat masuk akal jika dipikir-pikir lagi. Sebab Connor mempertanyakan kenapa kita tidak memanggil semua Ranger yang ada, kemudian melakukan team up untuk dapat menyelamatkan Tommy. Okay, so what about all the other Rangers? I mean, there must be hundreds of them all over the place. Couldn't we team up and scout all over the city? it's not. Namun Hailey menjawab bahwa tidak mudah mengumpulkan semua Ranger yang pernah ada, karena sebagian besar dari mereka telah kehilangan kekuatannya. Ya, walaupun terdengar ide yang cemerlang, namun itu tetaplah mustahil untuk dilakukan Hailey. Membawa tongkat sihir kemana-mana, Power Rangers Mystic Force sedikit berbeda dengan kebanyakan seri sebelumnya, di mana Mystic Force merupakan 100% kekuatan Ranger yang berbasis mystical, tidak dicampur dengan teknologi modern, alien, atau semacamnya. Maka dari itu satu momen dalam perekrutannya mengandung dialog yang sangat logis untuk sekelas serial bertema sihir, di mana pada episode kedua, Udona sang mentor membagikan tongkat sihir kepada masing-masing Ranger pilihannya. Ia pun berpesan untuk tetap membawa tongkat tersebut kemanapun mereka berada. Namun jawaban dari Sander sang Ranger hijau yang mengatakan bahwa berjalan berkeliling kota dengan membawa tongkat mungkin hanya cocok untuk Chip. But to tell you the truth, walking around town carrying a wand, well, it may be good for Chip, but Artinya bahwa mereka meragukan cara untuk membawa alat tersebut di hadapan publik karena akan terasa sangat aneh. Maka dari itu, Udona mengubahnya menjadi Mystic Morpher yang berupa ponsel flip untuk menyesuaikan dengan generasi muda saat itu. Hal tersebut menjadi langkah untuk membuat serial ini sedikit lebih realistis. Berbeda dengan versi Magi Ranger yang sejak awal sudah dibekali Magifont oleh ibu sekaligus mentor mereka.
Casting film Power Rangers Operation Overdrive. Pada awal perekrutan para Rangers oleh Andrew Harford, terlihat 4 kandidat Ranger yang ada memang merasa kebingungan mengapa mereka dipanggil ke sana. Sampai Andrew menjelaskan situasi yang terjadi bahwa ia tidak sengaja menemukan mahkota Corona Aurora yang secara langsung membangkitkan para monster dari segel yang berada di planet di luar galaksi. Dan cerita yang ia sampaikan kepada anak muda tersebut ditanggapi lain oleh Dex, di mana calon Ranger biru yang berprofesi sebagai stuntman film Hollywood ini menyangka bahwa apa yang dilakukan Andrew hanyalah bagian dari casting film. Bahkan ia memuji bahwa cerita tersebut sangat cocok untuk dijadikan film yang bagus. Now this would make a great movie. I know this guy who knows the sister of a cousin of Spielberg's limo driver's aunt. Bet I could play you. Kalimatnya, namun sebenarnya jika dipikir-pikir, apa yang ia ucapkan seperti membangkitkan sisi realistis dari seri ini, bahwa sangat aneh jika mengumpulkan orang-orang lalu menceritakan hal yang di luar nalar. Monitor dan kacamata, Power Rangers Jungle Fury. Masih soal adegan rekrutmen Power Rangers dalam serial Jungle Fury, saat RJ mengajak Casey, Lily, dan Theo untuk pertama kalinya masuk ruang latihan mereka di lantai 2 Jungle Karma Pizza, Lily sangat senang melihat ada banyak TV di ruangan tersebut, karena ia tidak pernah menonton televisi selama beberapa tahun terakhir. Namun RJ menerangkan bahwa itu tidak hanya sekedar TV, melainkan monitor yang memantau aktivitas kota untuk kiat pemantauan dari serangan musuh. Tapi ia menambahkan bahwa alat tersebut juga terdapat akses 1253 TV channel. TVs? No, these are much more. It's a state-of-the-art citywide monitoring system. Plus 1,253 cable channels. Pretty sweet, huh? Hal tersebut menjadi sangat logis, mengingat bahwa monitor yang ada di serial Power Rangers biasanya hanya berfungsi sebagai monitor. Namun di sini, perangkat yang dimaksud bisa memiliki fungsi ganda yang tidak kalah kerennya. Ya, walaupun dibentuk dari TV jadul. Belum lagi saat ia memberikan solar morpher yang berbentuk kacamata, di mana ia juga menerangkan bahwa ia kenal seseorang yang kenal seseorang lainnya dan punya paman yang intinya mengkoneksikannya dengan Morphin Grid sebagai sumber kekuatan Power Rangers secara umum. So I knew this guy who knew this other guy who had an uncle who had a connection. Anyway, he tapped into the morphing grid and voila, you're morphers. Ya, walaupun terdengar membingungkan, namun tumben-tumbenan loh ada serial Power Rangers yang menjelaskan asal mula bagaimana ia bisa terkoneksi dengan Morphin Grid, terutama di luar era Zordon. Sesi tanya jawab dengan Dr. K, Power Rangers RPM. Ingat episode Ranger Blue? Episode tersebut dimulai dengan sesi tanya jawab oleh Dr. K yang merupakan mentor RPM Ranger. Dan satu persatu anggotanya harus menanyakan perihal Zord, Morpher, dan juga kostum spandex Ranger-nya. That is not spandex! Dimulai dari Scott yang mempertanyakan mengapa ada sepasang mata pada tiap Zord mereka. What do you mean, what eyes? Right there? The front of our Zords. Hal itu seperti mengejek konsepnya sendiri, di mana ini merupakan serial adaptasi dari Go Onger yang bernuansa ceria, yang tentu saja bertolak belakang dengan RPM yang lebih saintifik dan realistis. Tapi Dr. K nampaknya selalu punya penjelasan logis yang mengatakan kalau itu adalah sensor scanning optical untuk membantu visualisasi dari dalam kokpit Megazord. They are not eyes. They're optical field scanning sensors for your cockpit's HUD display. Ya, tapi bagaimanapun anggota lain mengatakan kalau itu mirip seperti mata anime. They look like eyes. Big, googly anime eyes. Ziggy juga mempertanyakan mengapa selalu ada ledakan di tiap aksi mereka, terutama saat pose yang mereka lakukan setelah berubah. Sometimes when I morph, I can't help but notice this gigantic explosion right behind me for no apparent reason. I'm referring to the 6-story high fireballs like that one, right there. Tapi Dr. K menjelaskan bahwa ledakan tersebut berfungsi untuk membersihkan semacam sisa energi dalam pembentukan kostum Ranger-nya. Ya, kira-kira begitulah. Dan yang tidak kalah lucu adalah ketika Flynn mempertanyakan apakah perlu kita berteriak RPM get in gear saat hendak berubah. When we morph, is it absolutely 100% necessary that we... Lalu Dr. K mengatakan kalau itu adalah sistem voice recognition atau pengenalan suara. The vocal call-out is a voice recognition safety and security measure. Semua hal di atas mungkin hanyalah jokes internal dalam serialnya. Namun, juga sebuah langkah kreatif yang sangat jenius untuk membangun serialnya serealistis mungkin. Bagus. Scott yang tetap memakai helmet, Power Ranger Samurai Class of the Red Ranger,
Dalam movie special team up antara Samurai Ranger dan juga RPM Ranger, atau lebih tepatnya hanya Red Ranger-nya saja, mereka dikejutkan oleh kedatangan Scott Truman yang mengaku berasal dari dimensi lain. Dan sepanjang movie, kita tidak melihat Scott melepaskan helmet, apalagi kembali ke wujud manusia. Karena ia menjelaskan bahwa tidak mungkin melepaskan helmet karena ragu akan oksigen yang ada di dimensi samurai. Bahkan saat Mia sang Ranger Pink memasak makanan untuk kawan-kawannya, Mike sempat menawarkan makanan tersebut kepada Scott, tapi kemudian pergi begitu saja. Here, have some. Ia kemudian menyadari bahwa Scott tidak akan bisa makan kalau masih memakai helmetnya. For now on, if Mia cooks, I'm wearing my helmet. Itu memunculkan ide singkat dari Mike kalau ia akan melakukan hal yang sama saat Mia menawarkan masakannya. Karena kita tahu, masakan Mia memang sangat parah. Jokes tersebut memang seakan menjadi ledekan bagi para orang-orang di belakang layar yang membuat movie team up dengan budget ala kadarnya. Sehingga sang bintang tamu tidak melepaskan helmetnya lantaran masalah kontrak yang tidak sanggup mereka penuhi untuk memunculkan aktor secara fisikal. Ya, mungkin lain kali akan kita ulas lebih lanjut. Ranger Ki yang salah warna, Power Ranger Super Mega Force. Bagaimana jika kalian baru saja mengalahkan musuh di akhir pertempuran, namun musuh yang lebih kuat lagi kemudian datang dan menghancurkan kemenanganmu? Ya, itu terjadi pada akhir season Mega Force, di mana mereka tiba-tiba kedatangan musuh baru, yakni Armada. Saat episode pertama Super Mega Force yang menjadi kelanjutan musim tersebut, Gosei menjelaskan bahwa pertempuran selama setahun belakangan adalah permulaan dari penyerangan Armada ke bumi. Dan Noah dengan kesalnya mengatakan bahwa ternyata mereka bertarung melawan alien hanyalah sebuah opening act atau pembukaan semata. I can't believe the Warstar aliens were just the opening act. Hal itu seperti meledek konsep 2 season yang digarap secara serampangan tersebut, bahwa menggabungkan 2 cerita Sentai berbeda menjadi satu justru membuat musuh pertama seakan tidak ada artinya. Dan saat mereka dibagikan morpher baru beserta dengan Ranger Ki masing-masing, Jack mempertanyakan kenapa Ranger Ki yang ia miliki berwarna hijau padahal ia saat itu adalah Ranger hitam. Menjelaskan tentang Zord yang akan mereka gunakan untuk melawan Sporix monster. Dan satu persatu Zord dinosaurus sesuai motif Okey, Rangernya hari ni saya nak pendekkan sebab terlalu panjang. Kalau anda tengok cerita ni, selesai sendiri. Amelia Jones sang Ranger Pink memuji sekaligus mempertanyakan siapa yang menamai Zord tersebut. T-Rex champion? That sounds awesome. Who names these Zords? Tak payah Hal siapa. tersebut menjadi sangat lucu karena selama ini Megazord yang dimiliki oleh Ranger manapun seakan sudah diberi nama secara spontan. Maka dari itu pertanyaan Amelia serasa sangat masuk akal. Dan momen lainnya yang sangat logis adalah ketika Izzy sang Ranger hijau pertama kali berubah menjadi Ranger, di mana ia langsung melepaskan rok yang terpasang di kostumnya serta mengatakan bahwa rok bukanlah pakaian kesukaannya. Okey. Skirts aren't really my thing. Hey! Itu karena dalam versi Ryu Soldier, Ranger hijau versi Jepang tersebut adalah seorang pria. Okey, itu saya tunjuk asal kau tu ketua.